Yoshiko Hanabatake adalah seorang idiot yang berhasil melampaui semua ekspektasi bodoh. Dia secara konsisten mendapatkan nilai nol pada semua tesnya dan memiliki obsesi yang tidak sehat terhadap pisang. Hal ini menyebabkan semua orang termasuk ibunya kehilangan harapan. Tetapi ada satu orang yang tidak, teman masa kecilnya, Akutsu. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk menyadarkannya, dia selalu bangkit 2 kali lebih kuat. Yoshiko, seorang gadis yang kebodohannya tidak ada batasnya, maksud saya, jika otaknya memiliki kedalaman, itu akan membuat Palung Mariana terlihat seperti kolam renang anak-anak. Dia berlari ke Akutsu, teman masa kecilnya, hanya untuk memberitahu dia bahwa dia mendapat nilai 0 dalam semua ujiannya, bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu bodoh untuk bertahan hidup di dunia ini. Yang dijawabnya bahwa jika dia akan mati, dia ingin makan pisang untuk terakhir kalinya karena pisang adalah buah kesukaannya. Dia menunjukkan nilainya yang sempurna dan menyuruhnya untuk belajar. Atau dia tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan, dia tidak keberatan karena dia bisa menjadi ibu rumah tangga. Tetapi, siapa yang ingin menikahi seseorang yang kepalanya kosong seperti bintang laut? Dia mengatakan kepada Akutsu bahwa dia tidak mengerti gadis-gadis. Itulah sebabnya dia masih lajang. Dia memberinya pukulan yang paling kejam. Hari sekolah lagi dan Akutsu harus membangunkannya karena dia tidak akan bangun jika itu orang lain. Yoshiko sedang makan pisang untuk sarapan. Dia makan dengan air mata kegembiraan. Ibunya meminta maaf kepada Akutsu atas kebodohannya yang berharap dia akan berpacaran dengannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena manusia tidak akan jatuh cinta pada monyet kecuali Cici dan Bulma tentunya. Mereka sampai di sekolah dan bertemu dengan Sayaka. Salah satu teman sekelas mereka saling bertegur sapa. Yoshiko memanggilnya, namun Sayaka mengatakan bahwa ia lebih manis. Yoshiko menanggapinya dengan serius dan mengaku sebagai orang yang paling manis di dunia. Akutsu mengatakan kepada Sayaka bahwa dia lebih manis yang membuatnya tersipu malu. Yoshiko mengira dia merayunya yang dengan raut wajah kesal dan marah langsung dibantahnya. Yoshiko tetap bersikeras, dia langsung menggandengnya dan melakukan suplex. Sepulang sekolah, mereka bertiga berbicara tentang hobi dan cita-cita mereka. Yoshiko yang memiliki IQ seperti monyet mengatakan bahwa hobinya adalah makan pisang dan cita-citanya adalah menjadi tahta tertinggi di antara yang lain, yang tentunya mustahil. Sayaka memutuskan untuk menjadi teman Akutsu karena Yoshiko mengatakan bahwa dia tidak punya teman karena sifatnya yang pemarah. Yoshiko mengejutkan Akutsu keesokan harinya dengan menjatuhkan sebuah majalah di depan apartemennya. Dia memotong wajah mereka dan menempelkannya di wajah yang lain untuk membangkitkan gairahnya. Dia menghancurkannya, tetapi dia membawanya ke sekolah dan disita oleh ketua komite disiplin. Dia memberitahu ketua bahwa 2 buah besarnya membawa kekacauan yang lebih besar daripada majalah itu dan mulai melecehkan ketua. Akutsu menyelamatkan ketua setelah memberi Yoshiko pukulan manusia super tepat di pelipisnya. Ketua jatuh cinta saat Akutsu menggendongnya. Yoshiko yang bergabung dengan anak-anak yang sedang bermain batu, kertas, dan gunting di sebuah taman. Akutsu, pemuda kita yang selalu menderita, sekali lagi dipaksa untuk berurusan dengan kekacauan Yoshiko. Dia datang menjemputnya untuk pelajaran. Dia mencoba menendangnya, tetapi dia memegang kakinya, menggunakannya seperti pemintal gelisah dan melemparkannya seperti sampah. Anak-anak mencoba membelanya, tetapi dia menyeretnya pergi. Setelah memberitahu anak-anak bahwa dia perlu belajar karena dia memiliki IQ bintang laut. Mereka pergi ke tempat Akutsu untuk belajar. Mereka bertemu dengan adik perempuan Akutsu yang bernama Ruri, yang menurut Yoshiko lebih manis. Namun ternyata sebaliknya, dari segi IQ Ruri sedikit lebih baik daripada Yoshiko. Satu-satunya perbedaan di antara mereka berdua adalah bahwa Ruri lebih rajin belajar. Yoshiko terus menertawakan Ruri karena Ruri tidak tahu tabel perkalian. Yoshiko menertawakan seseorang dalam hal akademis adalah sesuatu yang tidak pernah diduga. Sayaka melihat Ruri menangis di pojokan di luar. Ruri bertanya padanya, apakah dia pikir dia gagal? Sayaka mengatakan tidak, dan dia yakin Ruri akan melupakan kebodohannya. Keesokan harinya di sekolah, Fuki, ketua komite kedisiplinan, menguntit Akutsu karena dia bertanya-tanya apakah dia jatuh cinta padanya. Dia mulai berfantasi tentang dia yang mendekat. Yoshiko melihatnya di luar kelas mereka dan berteriak, ketua dengan buah yang besar, dan Fuki mengenali orang bodoh yang memanggilnya. Akutsu keluar dan bertanya apakah dia sedang melakukan pencarian lain. Melihatnya membuat hatinya bingung. Dia senang karena Fuki mengingatnya. Dia melihat ini sebagai kesempatan untuk menyentuhnya. Tetapi Yoshiko dengan cepat turun tangan. Dia menyadari bahwa Fuki sedang merencanakan sesuatu. Setidaknya dia baik untuk sesuatu. Fuki memberinya 2 kali pukulan tangan kosong ke lehernya. Yoshiko kemudian meraih buah dan melirik ke arahnya. Fuki berada di dimensi lain. Dia kembali ke akal sehatnya.
melompat dan memukul Yoshiko dengan pukulan teratai depan Rock Lee yang menjatuhkan Yoshiko dan membuat semuanya kebingungan. Dia segera menggunakan kesempatannya dan mencoba menyentuh Akutsu, namun naluri ultranya muncul saat dia menghindari semua serangannya hingga dia membelakangi loker. Dia mencoba menyentuhnya, tetapi sekali lagi dia dengan cepat menghindar dan dia menabrak loker. Mereka bertiga mengunjungi rumah Yoshiko untuk belajar. Ibunya yang memiliki sel otak yang sama dengannya terkejut melihat Sayaka yang terlihat normal berjalan bersama mereka. Dia memperingatkan Yoshiko untuk berhati-hati dalam bergaul dengan gadis-gadis manis, jika tidak Akutsu akan dicuri. Yoshiko yang masih hidup dalam khayalannya bahwa ia lebih manis dari Sayaka dengan cepat memperingatkan Akutsu untuk menjaga jarak dengan Sayaka karena yang pendiam dan bersikap dewasa biasanya adalah penggali emas. Dia yakin akan hal itu karena dia pernah menjadi salah satunya. Sayaka memotongnya dan mengatakan bahwa dia belum siap untuk menjalin hubungan. Ibu Yoshiko kemudian memintanya untuk membuktikannya dengan menunjukkan celana dalamnya. Yoshiko bergabung dengannya saat mereka mencoba menjepitnya. Yoshiko mencoba mengangkat rok Sayaka. Dia menghalanginya, seolah-olah dia sedang menonton Bruce Lee. Ibu Yoshiko memborgolnya ke meja yang sama dengan yang digunakan untuk memborgol suaminya pertama kali. Akutsu menghentikan mereka dengan memukul Yoshiko dengan pukulan uppercut dari Hajime no Ippo. Sayaka menentang kekerasan, jadi dia setuju untuk menunjukkan pakaian dalamnya kepada mereka. Setelah melihat pakaian dalamnya, Ibu Yoshiko mengizinkannya berteman dengan Akutsu. Yoshiko pergi ke taman untuk bermain dengan anak-anak, tetapi mereka diserang oleh seekor anjing liar. Dia meraih anjing itu saat dia menggigitnya. Dia memanjat anjing itu untuk mencoba menungganginya. Dia jatuh dan anjing itu terseret di sekitar taman sambil mengejar anak-anak. Dia mencoba menenangkan anjing itu dengan gunting sonya yang terbelah, tetapi celana dalamnya terbuka, menghentikan momentumnya dan anjing itu jatuh. Ketika anjing itu berhenti menyerang mereka, mereka mengetahui bahwa itu adalah anjing liar. Jadi Yoshiko setuju untuk membawa anjing itu jika anjing itu mengizinkannya untuk menungganginya, dan ia pun mengantarnya pulang. Yoshiko dan Sayaka sedang berbelanja ketika Yoshiko melihat beberapa pisang yang ditanam secara lokal oleh seorang petani bernama Satu dan langsung berubah menjadi penggila pisang. Dia ingin berterima kasih secara pribadi, jadi dia mencari tahu lokasinya, meraih tangan Sayaka, dan mulai berlari. Dia rela berlari sejauh 100 km untuk mengucapkan terima kasih atas pisang, tetapi tidak bisa belajar. Sayaka memintanya untuk berhenti di sebuah toko karena dia kelelahan. Dia memberi Yoshiko uang untuk membeli minuman, tetapi Yoshiko ingin membeli boneka beruang. Yoshiko datang dan mengatakan bahwa mereka kehabisan uang. Dia menemukan 1000 yen, kembali ke toko, dan dia membeli versi yang lebih kecil dari boneka beruang pertama. Sayaka kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia akan berlari sejauh 100 meter. Mereka sampai di tempat tujuan dan dia berterima kasih, memeluknya lalu pulang ke rumah. Kurosaki Ryuichi yang bertarung melawan Akutsu ketika Yoshiko berada di punggungnya. Ia kemudian ingat bahwa ia memiliki pertunjukan untuk ditonton dan bergegas kembali ke rumah. Akutsu terganggu, dan Kurosaki yang mengira ia sedang gatal-gatal tidak ragu-ragu dan memanfaatkan situasi tersebut. Dia melayangkan pukulan ke arah Akutsu, namun Akutsu mengelak dan membalas dengan sebuah hook kanan yang menjatuhkannya dengan cepat. Dia kemudian meminta Akutsu untuk menjadi temannya, namun ditolak. Yoshiko mengajak anak-anak ke sebuah drama, menghancurkan drama tersebut, dan menjadikan dirinya sebagai pahlawan yang membuat Nozami, salah satu anak di taman tersebut, mengidolakan Yoshiko. Sementara itu, Ichigo Wanabe memuja Akutsu dan bersumpah untuk menjadi anjing setianya. Guru Yoshiko memanggilnya untuk mendiskusikan kegagalannya yang terus-menerus, namun kebodohan Yoshiko tidak membuatnya mau berbicara. Yang dipikirkan Yoshiko hanyalah pisang. Gurunya membacakan sebuah cerita tertentu yang melibatkan cinta. Setelah membaca cerita tersebut, ia bertanya kepada gurunya, apakah ia pernah jatuh cinta? Gurunya mengatakan tidak, dan Yoshiko berakting. Bagaimana ia dapat memahami cinta bahwa ia tidak akan pernah jatuh cinta? Hal ini membuat gurunya mulai meragukan dirinya sendiri, dan kemampuannya dalam mengajar, ia pun pingsan. Kurosaki dan Akutsu berada di atap dan terlihat seperti akan melakukan pertarungan terbesar dalam sejarah anime saat itu. Namun sayangnya, Ichigo Wanabe berlutut dan memohon kepada Akutsu untuk menjadi tuannya karena ia ingin menjadi anjing setianya. Akutsu pun menyetujuinya di bawah sayapnya. Kurosaki ditipu untuk menjadi anjing setianya oleh seseorang yang memiliki IQ seperti bintang laut. Awalnya dia ingin menjadi temannya.
Hari ulang tahun Akutsu akan segera tiba dan Yoshiko memberitahu Sayaka bahwa akan menjadi ide yang bagus untuk masuk ke kamarnya dan mencari tahu apa yang diinginkan Akutsu untuk ulang tahunnya. Fuki mendengarnya dan memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Ketika mereka masuk ke kamarnya, Fuki dan Yoshiko pada dasarnya sedang mencoba untuk bangun karena Sayaka menghentikan mereka. Yoshiko menemukan tinju oracle dan mulai mengendusnya. Ketua mencoba untuk menyentuhnya dengan mengatakan bahwa dia akan menyitanya dan memberikannya kepada komite disiplin, tetapi Yoshiko menolak. Ketua kemudian mencoba mengambilnya dengan paksa ketika saudara perempuan Akutsu masuk dan sayangnya dia tidak memiliki naluri super kakaknya, sehingga ketua secara tidak sengaja membenturkan kepalanya ke pintu. Yoshiko dan Fuki di samping tempat tidur mencoba untuk tidur di sampingnya. Mereka berdua saling bergandengan tangan dengan cara mencoba mendorong satu sama lain untuk menyingkir. Ia terpeleset dan memberikan Akutsu dan sikutan yang membangunkannya. Sayaka marah dan menanyakan apa yang mereka lakukan dan meminta maaf kepada Akutsu dan mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin mengetahui apa yang dia inginkan untuk ulang tahunnya. Liburan musim panas telah tiba dan Yoshiko pergi ke kamar Akutsu pada pukul 6 pagi untuk mengajaknya bermain. Adik perempuan Akutsu masuk ke kamar dan menyuruh mereka untuk diam. Yoshiko kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki tiket untuk menonton film yang mereka semua akan suka, tetapi dia sebenarnya adalah penggemar berat. Sehingga mereka semua pergi menonton film di bioskop. Kedua orang bodoh itu tidak bisa diam. Mereka terus mengganggu, membuat keributan dan berteriak-teriak. Akutsu merasa frustasi sehingga dia memukul mereka berdua. Ruri terbangun di rumah dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Ia ingat sedang berada di bioskop. Namun Akutsu langsung datang dan mengatakan kepadanya bahwa ia tertidur. Sampai di rumah dan mengerjakan semua pekerjaan rumahnya. Dia melihat pekerjaan rumahnya sudah selesai di sampingnya dan dipenuhi dengan kegembiraan. Seperti yang diharapkan untuk membantu seseorang yang tidak memiliki IQ. Yoshiko terbangun di kamarnya dengan kebingungan sekitar 1 detik, kemudian dia langsung berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk berteleportasi. Yoshiko dan Sayaka mengajak Akutsu untuk pergi ke pantai karena dia telah memenangkan perjalanan gratis selama 2 hari ke distrik perbelanjaan. Ketua yang telah menguntit Akutsu selama 3 jam terakhir, seperti Joe Goldberg, juga ingin bergabung dengan mereka ke pantai. Kurosaki juga berada di belakangnya karena dia juga ingin pergi. Geng tersebut pergi ke mall untuk membeli pakaian renang dan pakaian pantai. Akutsu mengatakan kepada mereka bahwa ia tidak akan pergi ke pantai karena ia tidak ingin ditemani oleh orang aneh dan sekelompok orang bodoh. Sayaka memintanya untuk ikut karena ia juga orang aneh yang selalu marah-marah dan tidak punya teman. Akutsu terperangah. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi dia memutuskan untuk mengikuti mereka. Fuki sedang menunggu bersama Kurosaki sampai semua orang datang. Dia tidak bisa berhenti berfantasi tentang dia dan Akutsu. Tim kebodohan Yoshiko dan ibunya tiba. Ibu Yoshiko memperhatikan Fuki dan segera pergi bekerja. Dia merasakan bahwa Fuki akan menjadi ancaman bagi Yoshiko karena dia cantik. Dia benar, ini bukan kompetisi. Dia menggeledah tas Fuki, mengeluarkan celana dalamnya dan menariknya ke tempat lain untuk menyabotase rencananya. Dan Kurosaki menghentikannya karena dia tidak bisa membiarkan seorang wanita tua melecehkan temannya. Dia menarik tangannya dan melemparkannya ke seberang jalan. Dia pasti mengawasi Fuki. Akutsu akhirnya muncul dan menghentikannya sebelum dia bisa melakukan apapun. Dia melemparkan celana dalamnya ke arahnya dan melarikan diri. Sayaka bersembunyi di sepanjang jalan sambil mengawasi mereka dari kejauhan. Sayaka juga bersemangat meskipun dia mungkin berpikir bahwa ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan dan damai. Fuki muncul dengan pakaian renang, sangat yakin bahwa ini akan menjadi momennya untuk memenangkan hati Akutsu. Fuki mencoba menunjukkan kepada Akutsu plotnya, tetapi dia tidak memperhatikannya. Yoshiko melihat usahanya dan menguburnya di dalam pasir. Dia juga mengubur Sayaka dan membuat petak-petak panjang dengan pasir. Fuki memanggil Akutsu untuk menyelamatkannya, tetapi dia bertingkah seolah-olah dia tidak bisa melihat dengan mata kepala dingin. Yoshiko kemudian membuat silo dari pasir pantai di atas tubuh Fuki yang terkubur. Akutsu muak dengan kebisingan dan menghentikan semuanya. Mereka kembali ke pemandian air panas untuk bersantai. Yoshiko meminta Akutsu untuk bergabung dengan mereka. Dia dengan cepat mengatakan tidak. Dia kemudian memberitahu para gadis tentang bagaimana Akutsu dan dia biasa mandi bersama dan betapa kecilnya sosisnya. Fuki bingung dan tidak bisa berhenti memikirkannya. Yoshiko menyarankan untuk mengintip untuk melihat sosisnya yang masih kecil. Fuki kemudian mengatakan kepadanya bahwa sosisnya akan jauh lebih besar sekarang, karena akan semakin besar ketika anak laki-laki dewasa. Yoshiko lebih bertaruh untuk melihatnya. Kembali ke rumah, Yoshiko mengunjungi kakek dan neneknya dan menitipkan anjingnya pada Akutsu. Akutsu kemudian mengetahui bahwa anjingnya memahami bahasa lebih baik daripada Yoshiko. Dia memang memiliki otak yang cerdas. Dia menonton film bersama anjingnya. Mereka
Mereka menangis bersama dan dia menunjukkan kepada anjingnya sebuah kertas dengan simbol penilaian. Anjing itu memberi nilai 10 untuk film tersebut dan Akutsu dan anjingnya semakin dekat. Yoshiko memergoki mereka sedang bercumbu, tetapi Akutsu dengan cepat menyangkalnya. Anjing itu merasa sedih, tetapi kemudian mengerti bahwa ia tidak bersungguh-sungguh. Anjing itu memberinya tanda dari film seperti pos klub sarapan yang terkenal dan mereka pun berpisah. Yoshiko dan Akutsu berada di ruang konseling. Guru mereka menyuruh Yoshiko untuk melakukan yang lebih baik di bidang akademis. Yoshiko kemudian bertanya apa yang dia lakukan selama musim panas. Guru mencoba untuk mengalami cinta, tetapi tidak dapat menemukan seorang pria pun. Yoshiko menyarankan untuk menggunakan Akutsu untuk latihan. Guru mencoba, tetapi Akutsu yang memiliki kehangatan emosional ringan dengan cepat menutupnya. Yoshiko mencoba menghibur gurunya sepulang sekolah dengan cara berpakaian silang. Sang guru melihat saat menuruni tangga, Yoshiko memperkenalkan dirinya sebagai Yoshio. Dia masih tetap bodoh, meskipun sang guru benar-benar jatuh hati. Dia terpeleset di tangga namun tertangkap oleh Yoshio. Yoshio menyuruhnya untuk lebih percaya diri dan dia menemukan seorang pria di kemudian hari. Dia mencoba berterima kasih kepada Yoshio dengan mengunci bibirnya dengan bibirnya. Tetapi Yoshio menghentikannya. Dia harus menyimpannya untuk pria yang dia cintai. Yoshiko kembali ke dirinya yang normal, bermain dengan Sayaka dan seekor anjing bernama Dog. Sayaka kemudian menyuruhnya untuk memberikan nama yang tepat untuk anjing itu. Tetapi jelas Yoshiko tidak bisa melakukan sesuatu yang begitu mendasar. Akutsu berjalan dan menyuruhnya untuk memberinya nama yang tepat. Dia menamainya mobil karena anjing itu besar dan bisa ditunggangi. Akutsu memukulnya dengan sebuah pukulan dan memutuskan untuk menamai anjing itu George. Yoshiko menertawakannya karena memberi nama Amerika pada anjing itu, jadi mereka meminta anjing itu untuk memilih. Mereka berdua mulai memanggil nama-nama yang mereka sarankan untuk melihat siapa yang akan berlari, tetapi anjing itu malah melarikan diri. Yoshiko sedang berada di kelasnya, di mana 3 gadis lain sedang berbicara. Dia mengatakan kepada salah satu gadis bahwa dia bisa melihat pakaian dalamnya. Yoshiko dengan kebijaksanaan dan keberaniannya yang tak terbatas berjalan ke arah gadis itu dan mengangkat roknya. Gadis itu mengira Yoshiko sedang mencoba berkelahi, tetapi teman-temannya menyuruhnya untuk mengabaikannya karena dia tidak layak. Gadis itu kemudian menyarankan untuk pergi belajar. Yoshiko segera mengatakan kepada mereka bahwa gadis itu tidak belajar dan bahwa mereka serupa dalam aspek itu. Karena dia juga mendapat nilai 0 dalam ujiannya, gadis itu memotongnya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak sama karena dia biasanya mendapat nilai puluhan dan lebih tinggi. Yoshiko kemudian mengatakan kepadanya, "Anda juga idiot." Ketiga gadis itu berjalan pergi, tetapi Yoshiko mengikuti mereka. Mereka meningkatkan kecepatan berjalan mereka dan Yoshiko mulai mengejar mereka karena mengira mereka sedang bermain petak umpet. Seorang gadis kemudian menyuruh Yoshiko untuk mengajari mereka cara bermain. Yoshiko dengan senang hati mengajari mereka dan kemudian dia bersembunyi. Kelas dimulai dan dia tidak hadir. Para gadis menertawakan kebodohannya. Setelah 3 hari berlalu, Yoshiko tidak dapat ditemukan. Dia mengirim pesan kepada Sayaka dan mengatakan bahwa dia sedang bermain petak umpet. Ketiga gadis itu sangat bingung. Mereka dengan cepat bergegas keluar untuk menemukannya sebelum dia mati kelaparan dan mereka mencari ke seluruh sekolah tetapi tidak dapat menemukannya. Setelah mereka berkumpul kembali, salah satu gadis terlihat bersembunyi di dalam drainase. Dia muncul dengan penuh energi dan bertanya siapa yang berikutnya. Energinya dapat digunakan untuk menggerakkan sebuah kota. Hari itu juga merupakan hari ulang tahun Ruri sehingga geng berkumpul di rumah Akutsu dan membagikan hadiah. Akutsu memberikan sebuah buku berjudul Bagaimana Menjalani Hidup Tanpa Gelar. Ruri berlari ke kamarnya sambil menangis dan mengunci pintunya. Akutsu menanyakan apa yang dia inginkan dan dia mengatakan kepadanya seorang kakak yang lebih baik yang membuatnya lumpuh total. Yoshiko mengganggu ketiga gadis itu karena dia ingin bermain. Salah satu gadis dengan rambut merah muda menyuruhnya untuk menjauh. Tetapi bagaimana bisa? Yoshiko melihatnya mengirim pesan dan bertanya, apakah dia punya pacar? Rambut merah muda mengatakan kepadanya bahwa itu bukan urusannya. Yoshiko mengatakan kepadanya bahwa dia dapat mencium fakta bahwa dia masih lajang. Rambut merah muda menyuruhnya berhenti mengganggunya dan bertanya kepada salah satu gadis lain berambut hitam. Dia kemudian bertanya kepada rambut hitam, apakah dia punya pacar dan sudah berapa lama mereka bersama? Rambut hitam memberitahunya bahwa mereka telah berpacaran selama 3 bulan dan dia mengajaknya kencan. Yoshiko meminta rincian lebih lanjut meskipun teman-temannya tidak tahu banyak tentang hubungannya. Jadi mereka duduk dan rambut hitam menceritakan semuanya. Mereka menemukan bahwa dia bahkan tidak memberitahu pacarnya bahwa dia menyukainya. Karena itu memalukan. Mereka semua merasa kasihan pada pacarnya. Yoshiko kemudian dipaksa untuk mengungkapkan perasaannya kepadanya melalui telepon. Rambut hitam mengambil telepon dan berlari ke sudut sekolah.
untuk mengungkapkan perasaannya dan segera mengakhiri panggilan teleponnya. Yoshiko dan dua teman rambut hitam lainnya mendengarkan sepanjang waktu. Yoshiko sangat senang untuknya. Yoshiko bergabung dengan anak-anak dari taman saat mereka berbelanja untuk karya wisata. Dia mengatakan kepada mereka untuk berhati-hati dan tidak membeli barang yang mahal, tetapi membeli barang yang murah tapi tahan lama. Mereka memiliki anggaran 300 yen, dan begitu memasuki toko, mereka melihat kotak coklat seharga 300 yen. Yoshiko segera mencoba membeli coklat itu, tetapi tidak punya cukup uang. Dua anak dari taman membeli barang-barang yang murah dan tahan lama. Namun, Yoshiko membeli coklat seharga 300 yen dan membaginya dengan mereka semua. Fuki kembali menguntit Akutsu di sekolah. Berfantasi menjadi tua bersamanya, Sayaka melihat dan membawanya ke atap. Dia menyuruh Fuki untuk berhenti menguntitnya. Fuki menggunakan alasan bodoh yang sama dan mengatakan kepadanya bahwa dia memastikan bahwa dia tidak melanggar tata tertib sekolah. Sayaka mengatakan kepadanya bahwa semua orang dapat melihat bahwa dia menyukainya dan harus mencoba bersikap tenang. Sayaka si gadis lugu kemudian mengatakan kepada Fuki bahwa itu hanya lelucon dan Akutsu hampir jatuh cinta padanya, yang tentunya membuatnya senang. Di rumah Yoshiko, Yoshiko dan Sayaka sedang bermain dengan anjing Yoshiko. Yoshiko bertanya kepada Sayaka apakah dia punya anjing. Sayaka memiliki seekor anjing jenis Pomeranian, dan Yoshiko, yang jelas-jelas tidak tahu jenis anjing itu, bertanya apakah ia boleh menungganginya. Sayaka mengatakan kepadanya bahwa anjingnya belum cukup besar. Jadi Yoshiko bertanya mengapa ia memeliharanya jika ia tidak bisa menungganginya. Sayaka menjawab karena anjing itu lucu. Yoshiko mengunjungi rumah Sayaka dan terlihat jelas bahwa keluarga Sayaka sangat ramai. Yoshiko sangat kagum setelah melihat rumahnya. Sayaka kemudian memperkenalkan anjing Pomeraniannya yang bernama Pome-chan. Itu hanya penamaan yang malas. Anjing Yoshiko langsung jatuh cinta pada Pome-chan. Festival budaya telah tiba dan wali kelas meminta para siswa untuk menjadi sukarelawan sebagai anggota yang berkomitmen. Rambut Merah Muda menyuruhnya untuk duduk di luar ini, atau festival budaya akan dihancurkan. Akutsu ingin ini menjadi pelajaran bagi Yoshiko untuk mengalami kegagalan. Karena kebodohannya, Rambut Merah Muda telah menunggu festival budaya untuk sementara waktu, sehingga dia ingin melihatnya. Akutsu mengatakan kepadanya bahwa yang dia lakukan hanyalah berbicara di kelas tanpa belajar. Jadi apa yang memberinya hak untuk menikmati festival budaya, dia membuatnya tidak bisa berkata-kata. Pink dan teman-temannya mulai menertawakan kesendiriannya. Yoshiko kemudian mengatakan kepada mereka bahwa dia memilikinya, yang membuat mereka semakin tertawa. Emosi Akutsu mulai menguasai dirinya. Dia memanggil si Rambut Merah Muda jelek. Dia bertanya, apakah dia pernah berpikir bahwa dia cantik? Dia berkata tidak, jadi dia mengatakan kepadanya bahwa dia jelek dan membuatnya menangis. Seluruh kelas berbalik menentangnya. Yoshiko dan Emura, Rambut Merah Muda, menjadi ketua panitia. Mereka mulai mengerjakan dekorasi untuk acara tersebut, sampai mereka menyadari bahwa mereka terlambat dari jadwal. Yoshiko mengemukakan ide untuk bekerja semalaman, dan mereka bersembunyi dan keluar pada malam hari. Yoshiko membawa kartu, lampu flash, dan konsol video game untuk dimainkan. Emura tidak merasa bahwa itu adalah ide yang buruk untuk bermain dan menjelajahi sekolah. Yoshiko mulai menjelajahi sekolah dan Emura berlari mengejarnya. Mereka mulai dari toilet anak laki-laki, kemudian bermain game di konsol hingga subuh, mengingatkan kita mengapa mereka melakukan kebodohan yang tak berdasar. Setelah festival budaya, Yoshiko melihat seseorang menyatakan perasaannya pada Fuki, namun dia meminta maaf dan langsung menolaknya. Yoshiko mengatakan kepadanya bahwa pria menginginkan buah dan bibir wanita yang terkunci. Fuki setuju. Ketika dia akan menyentuhnya, dia melihat Akutsu lewat dan memukul pria malang itu dengan tendangan kapak kandang Johnny. Emura ingin menindik telinganya, tetapi terlalu takut untuk melakukannya. Dia percaya bahwa tindik adalah satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan seorang pria, karena semua teman-temannya sudah mendapatkannya, jadi ini adalah satu-satunya cara baginya. Yoshiko membantunya dengan memegang tangannya. Dia menindik telinganya, lalu tiba-tiba memukul Yoshiko dengan pukulan uppercut ujian Naruto Chunin. Yoshiko berjalan-jalan dengan Dog, lebih seperti berkendara. Mereka sampai di jalan raya dan mengalahkan sepeda motor listrik dalam balapan drag race. Dog melayang seperti Takumi Fujiwara. Mereka berhenti di sebuah bukit dan menyaksikan matahari terbenam sambil makan pisang. Yoshiko pergi ke taman untuk bermain dengan anak-anak. Mereka sedang bermain peran dengan boneka. Yoshiko bergabung dengan mereka dan membawanya terlalu jauh. Dia mengubah permainan peran yang sederhana menjadi kisah cinta yang memilukan. Ruri sedang berjalan pulang sambil melihat jawaban ujiannya, dan tidak disangka-sangka ia mendapat nilai 0. Gagal adalah satu hal, dan gagal dengan jawaban yang paling bodoh adalah hal yang berbeda. 8 dikurangi 7 sama dengan 7. Fuki menguntitnya. Dia berpikir jika dia bisa membuat Ruri menyukainya, maka dia akan lebih dekat dengan Akutsu. Sebelum dia bisa bergerak, ibu Yoshiko
Yoshiko menghentikannya. Ruri melihatnya dan menceritakan tentang nilai ujiannya. Ibu Yoshiko membuatnya ceria. Fuki menyuruh Ruri untuk menjauh darinya. Namun Ruri bingung karena dia tidak tahu siapa Fuki. Ibu Yoshiko kemudian memberitahunya bahwa dia adalah Joe Goldberg dari Akutsu. Sebelum Fuki sempat menyelesaikan kalimatnya, Ibu Yoshiko menggunakan langkah kilat dan melepaskan pakaian dalamnya. Pertarungan pamungkas pun dimulai. Mereka bertarung dengan gaya Jojo. Fuki juga mencoba menggunakan Shunpo untuk melepaskan pakaian dalamnya. Namun Ibu Yoshiko dapat melihatnya dan mematahkannya dengan serangan siku. Dia menahan Fuki dengan kuncian lengan dan menggunakan kakinya untuk mengangkat roknya. Tetapi secara mengejutkan Fuki mengenakan pakaian dalam untuk melepas celana dalam Ruri dan memakainya. Sungguh maniak. Ruri sedang berjalan pulang dari sekolah. Dia sedih karena mendapat nilai 0 lagi. Yoshiko melihatnya saat dia mengendarai anjingnya. Dia mencoba menghiburnya dengan mencoba berbagai kegiatan. Ruri sangat buruk dalam semua kegiatan itu, tetapi dia tidak menyerah untuk belajar mengendarai sepeda. Dia menyuruh Yoshiko untuk memegang sepeda saat dia mengayuh, tetapi Yoshiko terganggu oleh seekor capung dan Ruri jatuh dari sepeda. Dia mencoba lagi setelah menempelkan tangan Yoshiko ke sepeda, tetapi si idiot itu sekali lagi terganggu oleh capung. Ruri kemudian mencoba mencari tahu sendiri. Ia melakukannya sampai matahari terbenam dan Yoshiko bersorak-sorai untuknya. Kurosaki melihat Yoshiko menangis di depan papan nama Banana Crepe. Dia menangis karena sudah habis terjual di mana-mana. Dia membantunya mencari toko yang masih memiliki crepes pisang. Dia kembali dengan memar di tubuhnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia menemukannya. Tetapi orang lain juga mencarinya. Dia mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka terlalu banyak. Mereka mengambil satu sendok dan membuangnya. Yoshiko tiba-tiba menjadi serius. Dia memiliki karakter utama yang akan memasak. Dia tiba di sekolah mereka dengan pisang di tangannya. Dia bertanya kepada salah satu preman sekolah tentang Sadu, pemimpin mereka. Sebelum dia bisa menjawab, dia menggunakan gaya India. Dia mengirimnya terbang dengan pisang dan membawanya ke atap sekolah. Dia menghadapi 4 orang yang tinggi. Mereka menyerangnya, tetapi dia mengaktifkan naluri ultranya dengan kekuatan pisang dan membuat mereka terbang melintasi 4 penjuru mata angin. Dia akhirnya menghadapi Sadu. Dia menggunakan trik tertua dalam buku-buku. Apakah itu pisang terbang? Yoshiko mendongak dan dia mengguncang wajahnya dengan pukulan. Dia menertawakan kebodohannya, tetapi dia bangkit kembali. Dia memiliki kekuatan itu di dalam dirinya. Tingkat energinya lebih dari 9.000. Dia menjatuhkannya dan berdiri sambil tersenyum. Sayaka bertanya kepada Yoshiko dan Akutsu tentang persahabatan masa kecil mereka. Mereka bertemu 10 tahun yang lalu. Mereka bertetangga. Ibu mereka memperkenalkan mereka satu sama lain. Yoshiko selalu menjadi anak yang bodoh. Dia bahkan tidak tahu usianya atau apakah usia 4 tahun lebih dulu dari 5 tahun. Dia ingin bermain, tetapi Akutsu seperti biasa ingin belajar. Dia melompat dari balkon ke kamarnya. Dia memintanya untuk ikut bermain, tapi dia menolak karena dia ingin belajar. Perutnya menggeram dan dia memberinya pisang. Begitulah cara dia jatuh cinta dengan pisang dan pada saat yang sama dengan dia. Dia mengejarnya hingga menemukannya bersembunyi di taman. Dia menangkapnya dan mengunci bibirnya dengan bibirnya. Saat itu juga dia menerima Shoryuken pertamanya. Dia kemudian memperingatkannya untuk menjauh darinya 30 menit setelah dia kembali melakukannya. Dia melompat ke kamarnya lagi dan memaksanya untuk bermain. Dia mencoba untuk meninju, tetapi dia dengan mudah menangkis sambil tersenyum sepanjang waktu. Dia meraihnya dan melompat dari balkon ke tanah. Dia memiliki kekuatan seperti anak kecil. Dia mulai berlatih saat wanita itu terus mengganggunya. Dia melatih pukulannya khusus untuk wanita itu. Suatu hari dia pingsan setelah latihan. Yoshiko datang untuk bermain dan melihatnya tergeletak di lantai. Dia merawatnya sampai ibunya kembali. Dia terbangun dan ibunya tidur di sampingnya. Ibunya menceritakan apa yang terjadi. Dia menemukan bahwa dia mengunci bibirnya dengan seluruh tubuhnya saat dia tidur. Tidur dengan sangat nyenyak. Dia mencoba meninjunya, tetapi itu seperti mencoba menggunakan senjata untuk melawan lampu kilat. Dia terus mengganggu dan mengganggunya. Lalu suatu hari dia melihat bahwa nilainya turun. Dia tidak tahan lagi dan harus melakukan sesuatu. Dia meminta tipe pria yang tidak boleh didekati olehnya. Dia tidak bisa mendekati pria mesum karena sudah sewajarnya wanita tidak boleh mendekati mereka. Dia tersenyum dan mengangkat roknya. Dia berteriak dan dia terus mencoba melakukannya sampai dia mulai menangis. Dia merasa tidak enak karena dia bertindak terlalu jauh. Dia kemudian meminta maaf karena wajar baginya untuk menjadi akrab dengan seorang gadis manis yang bersamanya sepanjang waktu. Akutsu tidak bisa berkata-kata. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia belum siap. Jadi dia melepas celana dalamnya dan meletakkannya di kepalanya. Kembali ke masa sekarang, Akutsu mengungkapkan kebenciannya pada wanita itu sejak 10 tahun yang lalu. Dia menunjukkan celana dalamnya dan mengatakan kepadanya bahwa itu sama seperti 5 tahun yang lalu.
Dia menjatuhkan tasnya, menyerang jajan Ken, dan meninjunya dengan keras hingga mencapai langit.